Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah dan inayah kita bisa kembali bersua di kesempatan hari ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan ini. Sahabat Robani, senang dan bahagia sekali Al-Fakir harus praktis biadi kembali menyapa ke ruang dengar dan ruang sapa sahabat semua dan ruang tayang pastinya dalam kesempatan kajian Ojol Mengaji di hari ini, hari ke-22 di bulan Agustus 2024. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada pemateri kita yang jauh-jauh dari Tasikmalaya yang alhamdulillah senantiasa mau berbagi ilmu dan keberkahannya melalui kajian Ojol Mengaji dengan tema kesempatan hari ini adalah berbagi dalam keadaan lapang maupun sempit, yakni Bapak Al-Ustadz Edi Supriyadi, Sarjana Ekonomi, Master Ekonomi Syariah. Ya, sahabat Robani, sebelum mulai saya akan bercerita sedikit yang mungkin bisa ambil ibrah di dalamnya. Minggu ini ada dua teman SMA saya yang meninggal dunia, tapi kedua-duanya dalam kondisi sehat. Kemarin juga sama kondisinya sehat, dan semalam ada rekan saya lagi juga yang tidak sakit apa-apa, bahkan malamnya masih kongko bareng dengan teman-teman, bisa ngopi bareng, tapi pagi harinya ternyata Allah memanggil sahabat saya Ade Roni. Jadi dari sini kita bisa mengambil ibrah ya Pak Ustadz Edi, bahwa kematian itu tidak pernah menunggu kita untuk bertobat, dan kita tidak pernah tahu kapan ajalnya tiba, dan tidak semuanya orang yang sehat itu meninggalnya belakangan, atau yang muda juga meninggalnya belakangan. Ternyata teman saya yang dua-duanya, Ade Roni apalagi, setiap hari rajin olahraga, sepedahan karena memang sudah di usia pensiun sama dengan saya gitu. Sepedahannya rajin, olahraganya rajin gitu. Makanya ketika meninggal dunia, ya ada kecenderungan serangan jantung juga, kita kaget semua gitu, karena Ade kan rajin banget gitu olahraganya gitu. Tapi ternyata itulah rahasia Allah. Mungkin itu saja sebagai gambaran juga. Oh ya, satu lagi buat teman-teman, insya Allah pada hari Ahad tanggal 25 Agustus 2024 pukul 9 pagi kita ada pembagian sembako di sini. Nanti saya akan berikan kupon teman-teman khususnya yang ada sekarang untuk bisa mendapatkan sedikit kado dari kami berupa sembako. Ya, memang tidak seberapa nilainya, tapi inilah bukti
cinta dan perhatian kami kepada teman-teman semua. Dan juga saya harapkan teman-teman bisa hadir ya di hari Ahad tanggal 25 Agustus 2024 pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Mungkin itu saja sebagai gambaran awal dari saya. Kepada Pak Ustadz silahkan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khafifatan wa dunal jahri minal qawli bil udumi wal asali wa la takum minal ghafilin. Sadaqallahu alazim. Bapak dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta ojol mengaji, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala manakala kembali Allah memanggil kita ya dengan panggilan kasih sayang ya, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita penuhi panggilan untuk kemudian sama-sama kita mentadaburi Al-Qur'an. Sering saya sebutkan bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubi aqfaliha. Apakah kamu tidak mentadaburi Al-Qur'an ataukah hati kamu sudah terkunci? Ya, ini pertanyaan sering kita lontarkan firman-firman ini agar kita senantiasa mengatakan, oh berarti kalau kita tidak ngaji, kalau kita kemudian tidak mentadaburi Al-Qur'an, berarti Allah sedang mengunci hati kita. Nauzubillah. Kalau sudah terkunci, rahmat tidak ada, maka nauzubillah, bisa jadi teman kita selamanya setan laknatullah. Ya, jadi ini tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari yang sangat terik ini, panas ya, disertai dengan kemudian panas, dingin dan sebagainya, tapi tidak menyurutkan ya niat kita untuk sama-sama mentadaburi Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu penuh dengan hikmah. Untuk membuka kajian kali ini ya, maka punten dilihat di Quran surat Al-A'raf, Quran surat 7 ayat 204 dan 205. Ini sudah dikaji juga di subuh tadi ya. Kembali saya mengingatkan khusus kepada diri saya sendiri agar senantiasa dapat mendengar, mengkaji, mentadaburi dan mengamalkan Al-Qur'an. Ayat 204 sampai 205. Al-Araf yang terakhir 204 sekitar 500. Halaman 676. 676. Jadi pada awalnya ya saya ngaji juga sering buka-buka gitu ya, susahnya ya. Tapi Pak Eko tuh yang sudah kemudian merasakan betapa nikmatnya mencari ayat ya, dibuka-buka, pahala buat kita itu.
Jadi kadang-kadang ya beberapa jamaah yang kemudian merasa keberatan, Pak, entong pakai dibaca, pakai buka-buka pas gitu. Padahal kan kita menginginkan supaya pahalanya buat kita. Dengan cara membuka, ini berarti ya itulah, kalau hidayah itu sudah melekat kepada seseorang, maka tidak ada satupun yang bisa kemudian menangguhkan kita untuk ngaji, insya Allah. Ya. Terus, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'anu wastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal 'asali wa la takun minal ghafilin. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil 'udwi wal 'asali wa la takun minal ghafilin. Sadaqallahu adzim. Enggak dias. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Sadaqallah. Ya, jadi amat aneh begitu kita memahami ayat ini, kita nggak mau ngaji. Ya, kita nggak mau ngaji. Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Inilah yang menjadi cikal bakal untuk Imam Mazhab Hanafi, bahwa kalau kita bermakmum itu tidak membaca Fatihah. Ya, kalau kita bermakmum tidak membaca Fatihah. Inilah dasarnya kenapa kemudian Mazhab Hanafi tidak memperkenankan kita membaca Fatihah saat imam membacakan surah. Ya, tapi imam-imam yang lain mengatakan, termasuk Syafi'i, bahwa berimam ataupun bermakmum dia harus tetap membaca Fatihah. Karena apa? Fatihah itu adalah wajib dibaca. Ya. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mendengarkan bacaan imam suratnya? Kan perintahnya ini suruh dengarkan. Tapi juga kita tidak lewat kewajiban kita untuk membaca suratul Fatihah. Maka begitu imam membacakan, kita mengikuti. Bismillah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita makmum membaca supaya kewajiban membaca Fatihah itu tetap ada pada diri kita, dan mendengarkan bacaan Quran itu adalah bisa kita lakukan. Ya, kalau udah selesai kan kita tinggal mendengarkan. Ya, jangan sampai kemudian kita cuma dapat satu pahala. Kan berarti kalau kita Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kan Fatihah dulu, itu juga nggak apa-apa. Tidak membatalkan, memenuhi kewajiban, hanya tidak mendapat 2 pahala. Kalau tadi kita pada waktu sholat Allahu Akbar ikut imam, Bismillahirrahmanirrahim dalam Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah sampai dengan selesai waladul amin. Kita kemudian berkonsentrasi mendengarkan ayat Quran seperti apa yang dikatakan oleh Al-Quran surat Al-Baqarah surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah, diamlah. Perintah itu. Makanya kemudian mazhab Syafi'i tidak boleh pada waktu imam sedang bermakmum membaca membaca Fatihah. Jadi diam saja sudah, ikuti bacaan imam dan bacaan imamnya. Karena apa yang dikatakan imam, itu adalah bacaan makmum. Ya, ini ya. Jadi kita menenggaraikan ada satu wajib. Supaya kewajiban itu tidak lepas juga oleh kita, maka kita membaca Fatihah. Itu juga di kajian Ustaz Adi Hidayat juga disebutkan, kita ngikut imam. Karena begitu imam membaca selesai, kita mendengarkan. Kan perintahnya ini, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah. Supaya apa? Kata Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Rahmat itu mahal sekali. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak ngeh juga nih lagi di jalan nih ya. Di jalan, insya Allah teman-teman ya, termasuk yang suka hadir di sini, kalau baca dengan bacaan Quran itu pasti ini. Apalagi tiba-tiba Allahu Akbar, pasti berhenti. Ya, pasti berhenti. Atau karena kagok, saya kadang-kadang pernah beberapa kali naik ojol begitu Allah Akbar, kan nggak nyuruh saya sholat dulu, sudah azan. Oh iya Pak, nggak enak tadi. Ayo kita sholat bareng. Masya Allah. Ya, kita juga sebagai pengemudi, Pak punten atos azan, manawi badai sholat darah, orang pinarian masjid nucap. Masya Allah. Ya, ini jadi akhlak teman-teman ojol juga mesti diperbaiki. Ya, dengan bawa penumpang. Saya yakin kalau dia orang-orang yang beriman ya, yang penumpang kita, insya Allah bersyukur karena kita diingatkan. Dan itu pahalanya wah luar biasa, mengajak kebaikan. Ya, jadi ini ya. Kemudian di ayat berikutnya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Jadi apa ayat-ayat Allah apalagi? Inilah yang kemudian cikal bakal kenapa Abu Bakar As-Siddiq diminta oleh anaknya supaya jangan mengimami pada waktu Rasulullah sakit. Diperintahkan, wahai sahabat Abu Bakar, imamilah, aku sedang sakit. Ya, jadi istrinya Rasul, Siti Aisyah, nggak mau, ya, jangan bapak lah ya Rasulullah. Bapak itu kalau baca Quran yang ada kaitannya dengan azab, dia akan bergetar. Kalau ada kaitannya dengan perintah, dia akan menangis, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu, ya. Makanya kemudian, tapi akhirnya karena keputusan Rasulullah SAW, itulah yang menjadi cikal bakal kenapa kemudian Abu Bakar As-Siddiq dipilih menjadi khalifah yang pertama. Ya, itulah karena yang mengimami. Jadi nggak kontroversi, ya. Semua para sahabat tidak kontroversi memilih memilih Abu Bakar. Malahan sebelum Abu Bakar dipilih itu, kayaknya yang paling layak kamu, Umar. Tapi begitu Umar bin Khattab berbicara, pada waktu Rasulullah sakit, engkaulah yang diperintah untuk mengimamkannya. Maka saya bertaklim kepadamu. Ya, membaiat lah, mencek orang namanya membaiat bahwa kamu adalah menjadi khalifah. Masya Allah. Ya, jadi ini luar biasa. Ya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan tidak dengan mengeluarkan suara pada waktu pagi dan petang. Janganlah termasuk orang-orang yang lengah. Jadi kita tuh dalam hal berdoa itu kadang-kadang ini, kalau kita ngomong di kalangan kita sih masih mending. Tapi kalau ngalangan di orang-orang yang suka kemudian juga ngomong semuanya berteriak-teriak berdoa bareng itu, pasti kita akan disalahkan. Kan kudu berdoa. Ini perintahnya. Ya. Jadi di hadis dikatakan bahwa engkau tidak sedang berdoa kepada Tuhan yang tuli. Ya, makanya berdoa berenang diri ya. Rabbana zalamna, dengan harapan doa kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan, saya agak aneh juga yang kemudian bismillahirrahmanirrahim keras-keras ya kepada jamaah, padahal jamaah juga nggak ngerti apa yang didoakan dia.
Ya, jadi ada ya teman-teman yang kemudian berbicara seperti itu, ya aminkan we cenah. Ya, insya Allah menang pahala. Tapi lamun orang tengarti nggak imankan, jangan-jangan si imam ini minta supaya saya jadi durhaka gitu kan? Ya, jadi itulah. Ya ini ya masing-masing punya pendapat Manda. Tapi saya dalam hal berdoa, ya memegang ayat ini dengan rendah hati, dengan rasa takut. Ya, takut lamun misalnya Allah mengazab kita. Ya, jadi inilah berdoa dengan rendah hati. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Allah yang Maha mengampuni dosa-dosa, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang kami, dosa istri dan anak-anak kami, dosa saudara-saudara kami, dosa-dosa muslimin dan muslimat. Karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selainkan Engkau. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi kita berharap. Ini namun kadang-kadang inilah, apalagi kemudian di sholat tarawih, wah, ya Allah kumaha adab berdoa gitu ya. Apalagi ngeliat ini ya mohon maaf misalnya Bismillahirrahmanirrahim ya. Kan kita diminta baca Quran itu tartil, warotilil Quran tartila, bacalah Quran dengan tartil. Ya. Jadi ini ya yang harusnya ini diedukasi kepada masyarakat. Ya. Jadi saya agak lucu di kampung saya ya, di tempat saya ngebon itu, bapak dan ibu nyuruh saya imam. Kalau saya menjadi imam, saya nggak bisa cepet-cepet. Bios agak telat. Bios jangan. Biasanya jam 8 kurang seperempat gas beres, ya setengah 8 beres pak. Bubar. Ya seperti itulah memang. Jadi nu diudak-udakna ada yang salah kaprah ya. Asal sholat tidak bisa. Ya menurut bapak-bapak gimana kira-kira kalau asal sholat? Yang ada diterima kan ada pakemnya, ada aturannya. Sholat itu berdiri tegak dulu, baca tartil, bacanya Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Ya. Mungkin ada pahala tapi tidak sebesar yang kita lakukan membaca waratilil Quran tartil. Ya, ini mukadimah ya. Mukadimah. Tadi saya teringat kepada apa yang dikatakan Pak Agus ya. Jadi insya Allah tema kita pada hari ini adalah sholaqoh. Ya, meski dalam keadaan sempit. Ya. Sedekah dalam keadaan sempit. Tapi untuk mengingatkan kembali bahwa saya tadi sudah bilang sama beliau ya, angkatan saya itu banyak orang yang meninggal. Dari angkatan saya di misalnya masuk ke Bank BTN 100 orang, itu hampir seperempatnya sudah meninggal dunia. Ya, jadi banyak. Malah di kampung di Perum Cisarua Tasik itu, bapak-bapak yang satu jamaah dengan kita itu sudah ada 5 orang. Pak Cucu, semoga Allah mengampuni dosa Pak Amin, kemudian sebagainya. Jadi ini ya saya bacakan hadisnya supaya kita ingat ya. Ini hadis Arba'in, itu hadis Ar-Rabi'u, hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillahir Rahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatin thumma yakunu alaqatan mithlu dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik thumma yursilu ilaihi malakul fayamquhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajlihi wa amilihi wa syaqiyun as'adu. Fa wallahu alladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum liya'malu bi amalin ahlil jannah ya hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhari'un fayasbiqu 'alaiha alkitab. Fa ya'malu bi amali ahlin nar ya tadi amalu ahlil jannah. Sekarang ahlin nar, fa amalu bi ahlin nar fayadkhuluha. Wa inna ahadukum liya'malu bi amalin ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zari'un fayasbiqu alaihi kitab
fayamalu bi amalin ahlil jannah fayadkhuluha. Ya. Innamal a'malu bil khawatim di ujungnya. Ya, kita bacakan artinya. Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Jadi kata Ibnu Mas'ud, beliau itu adalah orang yang benar karena perkataan beliau itu tidak pernah bohong. Wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW itu berkata dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Ya, selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Jadi 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan, berarti 40 hari ya, 120 hari, jadi 4 bulan. Makanya kalau di Islam itu sebenarnya tidak ada perayaan 7 bulanan, karena begitu ruh diisi 4 bulan. Kenapa kemudian harus kita berdoa pada waktu 4 bulan? Karena ruh anak kita diisi. Bagaimana kalau misalnya tidak kita berdoa, ya Allah jadikan anak yang soleh? Kalau tiba-tiba Allah takdirkan anak kita menjadi anak yang tidak soleh, nauzubillah. Makanya ya, kita berdoa ya. Yang pertama, menetapkan rizkinya, kemudian menetapkan ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak surga dengan dirinya seperti sehasta saja, maka kemudian takdir mendahului dia, maka dia menjadi ahli neraka. Jadi ketinggalan di awal, wah bagus gitunya, melakukan kegiatan amalan-amalan ahli surga, tapi takdir mendahului, akhirnya di kehidupan akhirnya dia menjadi mengamalkan amalan ahli neraka, maka kata Allah dijebloskanlah dia ke dalam neraka, kata Rasulullah. Tapi sebaliknya, ada seseorang yang kemudian di awal kehidupannya melakukan maksiat, melakukan pekerjaan amal ahli neraka, maka tiba-tiba seperti neraka itu seperti sehasta saja jaraknya, dekat banget neraka. Tapi di akhir kehidupannya dia melakukan amal ahli surga, maka Allah tentukan dia masuk surga. Innamal amalu, sesungguhnya amal seseorang itu bil khawatim, tergantung kepada ujung penghidupannya. Endingnya leres. Ya, cek bahasa orang mah ending. Iya, ya. Jadi upami tos endingna saya, insya Allah. Ada di hadis mengenai niat, ada seorang yang membunuh 100 orang. Ya, ini hadis arba'in. Ya, perihal niat. Ya, ini hadis arba'in mengenai niat. Ada seorang yang sudah membunuh 99 orang. Tiba-tiba dia bertanya kepada seorang pastor, "Pak, saya ini tukang bombok, tukang tarot, tukang jinak, tukang ngebebuk, tukang namwai. Kira-kira Tuhan bisa mengampuni saya tuh?" "Ah, tuh bisa cina." Didinya mengges keterlaluan sih, mau diapa? Akhirnya dipayakan genap 100 orang membunuhnya. Tapi tiba-tiba